Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punya harta namun tidak bersegera untuk membayar hutang. Mungkin ada orang yang punya hutang pada orang lain, ketika ia punya uang untuk membayar dan mampu, ia tidak segera melunasinya. Ia malah sibuk membeli kebutuhan tersier atau mewah bahkan pamer. Ini tidak dibenarkan dalam ajaran Islam. Agama Islam menekankan bahwa yang namanya hutang itu adalah darurat. Tidak bermudah-mudah berhutang dan hanya dilakukan di saat sangat dibutuhkan saja. Jika sudah mampu membayar, maka segera bayar. Jika sengaja menunda membayar hutang padahal mampu, ini adalah kezaliman. Sengaja menunda pelunasan, awas bahaya dunia akhirat. Sangat bahaya dan rugi dunia akhirat, jika sengaja menunda membayar hutang padahal mampu. Berikut beberapa penjelasannya. 1. Jika meninggal dan membawa hutang, ia akan terhalang masuk surga meskipun mati syahid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Demi yang jiwaku ada di tangannya, seandainya seorang laki-laki terbunuh di jalan Allah, kemudian dihidupkan lagi, lalu dia terbunuh lagi 2 kali, dan dia masih punya hutang, maka dia tidak akan masuk surga sampai hutangnya itu dilunasi." Hadis riwayat Ahmad, An-Nasai, At-Tabarani dalam Al-Kabir Syekh Al-Albani. 2. Sahabat yang punya hutang tidak disalati oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, padahal salat beliau adalah syafaat. Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mensalatkan laki-laki yang memiliki hutang, lalu didatangkan mayit ke hadapannya. Beliau bersabda, apakah dia punya hutang? Mereka menjawab, ya, 2 dinar. Beliau bersabda, salatlah untuk sahabat kalian. Hadis riwayat Abu Daud. Maksudnya adalah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin menjelaskan kepada para sahabatnya bahwa hutang sangat tidak layak ditunda dibayar sampai meninggal, padahal ia sudah mampu membayarnya. Ibnu Qayyim al-Jauziyah menjelaskan bahwa salat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah syafaat. Beliau berkata, jika didatangkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seorang mayit, lalu dia hendak mensalatkan, maka beliau akan bertanya, apakah dia punya hutang atau tidak? Jika dia tidak punya hutang maka beliau mensalatkannya, jika dia punya hutang maka beliau tidak mau mensalatkannya, namun mengizinkan para sahabat mensalatkan mayit itu. Sesungguhnya salat beliau untuk si mayit adalah syafaat penolong, dan syafaat beliau adalah hal yang pasti. 3 orang yang berhutang dan berniat tidak mau melunasi, akan bertemu dengan Allah dengan status sebagai pencuri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa saja yang berhutang lalu berniat tidak mau melunasinya, maka dia akan bertemu Allah pada hari kiamat dalam status sebagai pencuri. Hadis riwayat Ibnu Majah. 4. Status berhutang membuat pelakunya mendapatkan kehinaan di siang hari dan kegelisahan di malam hari. Umar bin Abdul Aziz berkata, aku wasiatkan kepada kalian agar tidak berhutang, meskipun kalian merasakan kesulitan, karena sesungguhnya hutang adalah kehinaan di siang hari, kesengsaraan di malam hari. Tinggalkanlah ia, niscaya martabat dan harga diri kalian akan selamat, dan masih tersisa kemuliaan bagi kalian di tengah-tengah manusia selama kalian hidup. Bagi yang memang harus berhutang karena terpaksa dan darurat, tidak perlu terlalu khawatir karena jika memang terpaksa dan berniat benar-benar membayar, maka akan dibantu oleh Allah. Ancaman tersebut adalah bagi orang yang punya harta dan berniat tidak membayarnya. Al-Munawi menjelaskan, pembicaraan mengenai hal ini berlaku pada siapa saja yang mengingkari hutangnya. Adapun bagi orang yang berhutang dengan cara yang diperbolehkan dan dia tidak menyelisihi janjinya, maka dia tidaklah terhalang dari surga. Baik sebagai syahid atau lainnya, semoga pembahasan hutang dalam Islam ini bisa bermanfaat untuk kita semua, serta Allah menjauhkan kita sejauh-jauhnya dari hutang. Untuk kesalahan dalam penyampaian saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.